Selama sebagian besar abad ke-21, Israel dan Gaza telah berperang satu sama lain, penuh dengan penculikan, blokade nasional, dan lebih dari 10.000 rudal ditembakkan melintasi perbatasan. Namun, kedua negara masih jauh dari resolusi yang berarti, sehingga serangan mungkin tidak akan berhenti secara permanen dalam waktu dekat. Segera, Israel yang tidak mampu menghentikan peluncuran dari Gaza mengembangkan senjata yang lahir dari film-film fiksi ilmiah, senjata laser sejati pertama di dunia, yang sunyi, tidak terlihat, dan mampu mencegat hampir 100% target hanya dalam waktu 4 detik pada 13 April 2024. Iran meluncurkan lebih dari 300 pesawat tanpa awak dan rudal yang menyerang Israel secara bersamaan. Hizbullah menembakkan puluhan roket Grad ke posisi pasukan pertahanan Israel di dataran tinggi Golan. Yang terjadi selanjutnya adalah rentetan rudal yang menghantam tembok perlawanan. Baru-baru ini, pada bulan Oktober, Iran melancarkan serangan besar-besaran dengan rudal balistik dan jelajah serta pesawat tanpa awak. Dan artileri yang didukung proksi ditujukan ke instalasi militer dan intelijen di seluruh Israel. Pasukan pertahanan Israel mengonfirmasi bahwa lebih dari 200 rudal telah diluncurkan dari Iran yang dikuasai Hizbullah, Lebanon, Suriah, dan posisi Houthi di Yaman. Pencegat A-3 Israel mengenai rudal balistik saat mereka masih berada di luar angkasa pada ketinggian yang lebih rendah. Rudal David Sling, yang menyerupai rudal Patriot AS, menghancurkan lebih banyak lagi, sementara kapal perang dan pesawat AS menembak jatuh beberapa penyerang. Garis pertahanan terakhir adalah rudal terkenal Israel, Iron Dome, yang merupakan jaringan rudal pencegat jarak pendek yang dipandu oleh radar. Iron Dome telah mengalahkan hampir seluruh rudal jelajah, rudal balistik, roket, dan drone dari langit. Namun, pertahanan udara terpadu bertingkat canggih Israel tidak dapat ditembus. Beberapa rudal Iran diduga menghantam pangkalan udara karena gelombang rudal dan roket drone yang terkoordinasi dirancang untuk membanjiri pertahanan. Shield bertahan dengan kuat di ronde ini, tetapi ahli strategi Israel menyadari bahwa ini adalah permainan angka. Mereka mengamati baik defender Israel maupun Ukraina yang membakar rudal lebih cepat daripada industri dapat menggantikan mereka. Oleh karena itu, Israel menginginkan sistem pertahanan udara yang tidak pernah kehabisan amunisi, dan jawabannya ada di sini. Sistem senjata laser, sinar besi. Sinar besi, atau Iron Beam, adalah sistem senjata laser berenergi tinggi kelas 100 kW yang pertama kali diperkenalkan oleh Rafael Advanced Defense Systems pada tahun 2014. Iron Beam tidak dimaksudkan untuk menggantikan Iron Dome, tetapi untuk melengkapinya. Iron Beam adalah sistem senjata yang benar-benar tak terhentikan dan tak terbatas, yang mampu secara otomatis menghancurkan ancaman jarak dekat dengan mengarahkan energi dari jarak sejauh 6 meter hingga 10 km. Selama terhubung ke sumber listrik, beberapa kemampuannya bahkan lebih mengesankan, yaitu magasin tak terbatas. Senjata dan peluncur rudal yang mematikan sekalipun dibatasi secara signifikan oleh peluru dan rudal. Ketika mereka kehabisan amunisi, mereka menjadi kurang efektif dibandingkan persenjataan abad pertengahan. Ini tidak sama dengan sinar besi. Kedalaman majalah sinar besi tidak cukup tak terbatas, dan pasokan energi tidak bertahan selamanya. Tetapi mereka memberikan majalah yang sangat dalam dibandingkan dengan baterai rudal, dengan sumber daya yang andal dalam keadaan siaga. Sinar besi sepenuhnya membatalkan kebutuhan artileri militer untuk mengisi ulang, memperkenalkan majalah tanpa batas dengan tembakan yang sangat efisien, menghemat waktu yang berharga. Karena setiap detik penting di medan perang, ini pada akhirnya menyelamatkan nyawa. Ini juga membutuhkan banyak hal yang lepas dari pundak sistem pertahanan udara tangguh Israel saat ini, yang jika digabungkan, mampu mencegat mulai dari mortir hingga rudal balistik antar benua. Biaya per intersepsi adalah aspek penting lainnya. Satu rudal pencegat Iron Dome berharga antara $40.000 hingga $50.000, sementara rudal jelajah dapat berharga jutaan dolar. Drone jarak jauh Shahed 136 Iran adalah mesin berteknologi rendah yang sederhana dan harganya lebih murah. Hamas terutama bergantung pada roket buatan sendiri yang dirakit dari pipa industri dan bahan peledak rakitan, yang harganya kurang dari $1.000 masing-masing. Sebenarnya, sistem Israel saat ini efektif tetapi mahal. Jika Anda menembakkan rudal seharga $50.000 terhadap target seharga $10.000, berapa lama Anda bisa mempertahankan posisi di ujung yang salah dari kurva biaya? Inilah sinar besi, yang biayanya hanya $2 per intersepsi, mampu menangkis sejumlah serangan dengan biaya yang dapat diabaikan. Kecepatan cahaya serangan laser adalah beberapa bentuk energi cahaya, dan sinar besi 100 kW, yang ditembakkan dari dua senjata laser terpisah,
mampu bergerak pada kecepatan sekitar 180.000 meter per detik. Kecepatan cahaya menjadikan laser sebagai senjata tercepat. Tidak ada drone, mortir, rudal, atau jet tempur yang mampu mengalahkan senjata ini, baik supersonik maupun hipersonik. Oleh karena itu, sinar besi memiliki tingkat keberhasilan dan presisi yang mendekati 100% untuk menghancurkan target. Dengan sinar besi, intersepsi cerdas dipastikan. Sinar besi adalah senjata cerdas yang melakukan sebagian besar tugasnya tanpa campur tangan manusia. Sinar besi dapat dan melakukan autopilot sendiri dalam mendeteksi dan melacak ancaman, kemudian menghancurkannya. Sifat otomatis senjata ini adalah alasan mengapa Israel berencana untuk memiliki unit sinar besi yang berjejer di sepanjang perbatasan mereka untuk mencegah ancaman menyeberang ke negara tersebut dan memastikan tidur nyenyak bagi rakyat Israel. Ini termasuk militer, yang pasti akan memiliki pertahanan langsung yang lebih sedikit. Sinar besi juga mengurangi risiko kerusakan tambahan. Penyadapan sering terjadi di atas daerah berpenduduk, dan rudal pencegah tamir supersonik yang sangat berat, masing-masing seberat 200 pon, dapat mengalami kegagalan mesin atau salah tembak yang menyebabkan kerusakan serius. Sebagai akibatnya, tapi laser selalu mengarah tepat ke tempat yang dituju dan tidak akan jatuh ke bumi di tempat yang tidak terduga. Pengiriman cepat sinar besi berhasil diuji pada tahun 2022 dengan penyebaran yang awalnya direncanakan untuk 3 tahun kemudian. Untuk mempercepat garis waktu itu, Presiden Biden menyetujui paket bantuan militer sebesar $5 miliar untuk Israel pada bulan April, dengan $1,2 miliar dialokasikan untuk sinar besi. Rencana sebelumnya menggambarkan ini sebagai pendanaan R&D, tetapi sekarang uang itu dimaksudkan untuk pengadaan. Ini adalah taruhan besar pada teknologi yang belum terbukti. Tetapi keberhasilan akan menghasilkan perisai pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Jika semua berjalan sesuai rencana, sinar besi akan menjadi penyelamat bagi orang Israel yang menderita serangan udara rutin. Karena senjata semakin berkembang biak dan jangkauannya meningkat, Amerika suatu hari nanti dapat menghadapi masalah yang sama. Namun, pengalaman Israel dengan pengembangan laser dapat menyelesaikan masalah ini dengan kecepatan cahaya. Saat ini, militer AS memiliki sekitar 31 program laser energi tinggi yang berbeda, tetapi tidak ada yang menghasilkan hasil dunia nyata yang diinginkan. Tentara di teater timur tengah tidak terkesan dengan manuver energi terarah, pertahanan udara jarak pendek, atau sistem Dem-Shore. Ini tampaknya disebabkan oleh kesulitan menjaga sinar tetap fokus pada target. Namun, satu sistem AS yang baru-baru ini bekerja sesuai yang diinginkan adalah laser Pel-LOCUST yang disediakan oleh Blue Halo. Kontraktor pertahanan dengan sejarah panjang selama lebih dari 40 tahun dalam pengembangan laser. Ini adalah sistem laser solid state seberat 3.400 lb dengan radar pelacakan targetnya sendiri yang dipandu dengan pengontrol Xbox, menyediakan cakupan 360 derajat untuk pertahanan udara. Meskipun demikian, sistem ini tidak memiliki output 100 kW seperti sinar besi, Israel atau 50 kW seperti M-SHAT, dan hukum XN1 LOCUST hanya menghasilkan 20 kW daya. Namun, dengan sistem kontrol AI yang sangat efektif, kontrol cerdas menjaga laser tetap fokus pada titik seukuran seperempat. Ini memungkinkan laser terkonsentrasi sehingga dapat memotong baja dengan mudah. Sistem kontrol sinar AI LOCUST mengenali dan mengklasifikasikan drone untuk menargetkan titik paling rentan mereka. Untuk quadcopter, ini mungkin berarti mengeluarkan rotor. Jenis penargetan cerdas ini memungkinkan LOCUST untuk menghancurkan drone yang lebih besar. Jenis yang disebut militer sebagai kelompok 3 dalam hitungan detik. Ini berarti LOCUST dapat menghadapi apapun, mulai dari quadcopter lincah kecil hingga drone serang jarak jauh seberat 400 pon yang diluncurkan secara bergelombang oleh Rusia dan Iran. Ini adalah teknologi yang membuat PEL menjadi laser pertama yang menembak jatuh pesawat tanpa awak, dan itu tiba tepat pada waktunya. Laser dengan persediaan amunisi yang tak terbatas dapat menembak jatuh pesawat tanpa awak secepat dan sekeras yang mereka bisa. Ketepatan dan kecepatan cahaya laser rata-rata dapat menyerang banyak drone dengan cepat sebagai garis pertahanan terakhir dalam sistem berlapis untuk menyerang ceruk ini. Tiongkok memasok Iran dengan senjata energi terarah laser yang dimaksudkan untuk menyilaukan drone atau bahkan menghancurkannya dalam keadaan tertentu. Pemerintah Iran telah menjadi pusat perhatian global karena proliferasi sistem udara tanpa awak, termasuk drone kamikaze. Namun, mereka juga menghadapi banyak jenis ancaman yang sama, terutama dari Israel. Laser baru dari Cina ini mampu mendeteksi drone hingga 3,1 mil atau 5 km jauhnya menggunakan radarnya. Sistem tersebut dinyatakan memiliki jangkauan daya 10
hingga 20 kW dan dikatakan mampu meluncurkan serangan menyilaukan atau non-destruktif hingga jarak hampir 2 mil atau 3 km, serta benar-benar menghancurkan target tertentu yang berada dalam jarak 1 mil atau 1,5 km. Terjemahan lembar spesifikasi juga menunjukkan bahwa laser dapat beroperasi hingga 200 detik, yaitu lebih dari 3 menit pada suatu waktu dan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk mengisi daya untuk keterlibatan awal dan di antara bidikan. Ini menyoroti beberapa pro dan kontra inti senjata energi terarah laser yang menawarkan manfaat terutama dalam hal kedalaman magasin yang tidak terbatas secara fungsional. Namun, senjata ini juga hanya dapat menyerang satu target pada satu waktu dan dapat memerlukan sejumlah waktu untuk mengisi ulang atau mendinginkan di antara penembakan. Sekarang, karena laser telah terbukti layak untuk pertempuran, militer dapat bergerak cepat menuju skala besar. Pada akhirnya, penggunaan laser mungkin akan menjadi hal yang lumrah di medan perang, seperti halnya di fiksi ilmiah, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih penting, yaitu melindungi keamanan negara kita. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.